Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dasar Penyelenggaraan Rapat 1. Yang pertama yaitu pengertian rapat. Rapat atau conference atau meeting merupakan alat atau media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka dan sangat penting. Diselenggarakan oleh banyak organisasi baik swasta maupun pemerintah untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah untuk pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu jenis-jenis rapat. Menurut tujuannya jenis rapat ada 3. Yang pertama yaitu rapat penjelasan, yang kedua rapat pemecahan, dan yang ketiga rapat perundingan. Menurut sifatnya ada 4 yaitu rapat resmi, rapat tidak resmi, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Menurut jangka waktunya ada 4, rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, dan rapat tahunan. Menurut frekuensinya ada 2, rapat rutin dan rapat insidental. Menurut hubungan dalam organisasi juga ada 2, rapat vertikal dan rapat horizontal. Menurut pelaksanaannya ada 2, rapat kerja terpimpin dan rapat kerja terbuka. Yang ketiga yaitu tujuan rapat. Yang pertama untuk menyampaikan informasi ataupun keputusan yang sudah diambil sebelumnya kepada para orang atau pihak yang berkepentingan. Yang kedua yaitu mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan dari para peserta rapat atau orang yang terlibat di dalam rapat. Yang ketiga yaitu menjalin kerjasama di antara para anggota untuk membantu suatu sikap yang diinginkan. Yang keempat yaitu melibatkan beberapa orang untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat yaitu syarat-syarat rapat. Yang pertama, memiliki topik materi atau pembahasan yang jelas. Yang kedua, terdapat unsur-unsur rapat yang lengkap seperti pemimpin, notulen, moderator, dan peserta rapat. Yang kedua yaitu mendapatkan pengawasan dari pimpinan. Yang ketiga, pertanyaan yang singkat dan jelas. Yang keempat, partisipasi aktif dari para peserta rapat. Yang kelima yaitu tipe pemimpin rapat dan tipe peserta rapat. Tipe pemimpin rapat ada 2 yaitu tipe otoriter, merupakan dalam komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin rapat. Tipe otoriter, komunikasi yang terjalin adalah komunikasi satu arah atau one way traffic. Yang kedua yaitu tipe laissez-faire, pimpinan rapat tidak mengendalikan jalannya rapat. Rapat yang dilakukan dibiarkan begitu saja sehingga berlarut-larut. Masing-masing peserta memiliki pendapatnya sendiri sehingga rapat tidak berakhir dengan kesimpulan atau keputusan sesuai yang diharapkan oleh seluruh peserta rapat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Selvi. Tipe peserta rapat: tipe pemberi informasi, tipe pemberi semangat, tipe inisiatif, tipe pemersatu, tipe penyerang, tipe perantara, dan tipe pendengar. Fungsi peserta rapat: sebagai penyumbang pendapat, sebagai penyumbang data, sebagai perumus kesimpulan, sebagai pembantu pimpinan, sebagai penerima hasil keputusan. 7. Pengendalian rapat. 1. Pengendalian bebas terbatas. Pengendalian ini merupakan pengendalian rapat yang memberikan kesempatan secara bebas kepada para peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya secara bergantian. Model pengendalian seperti ini terkesan demokratis, namun dapat memberikan peluang kepada para peserta rapat yang ingin memonopoli pembicaraan dalam rapat. 2. Pengendalian secara ketat. Pengendalian secara ketat tidak dapat memberikan kesempatan bertanya atau mengeluarkan pendapat kepada pesertanya. Para peserta rapat boleh mengeluarkan pendapat hanya seizin pemimpin rapat dengan waktu dan jumlah penanya yang sudah ditentukan. 3. Pengendalian gabungan bebas terbatas dengan ketat. Pengendalian rapat yang menggabungkan antara bebas terbatas dengan ketat adalah pengendalian rapat yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta rapat untuk mengeluarkan pendapatnya, dan apabila keadaan sebuah mulai kurang terkendali, pemimpin rapat langsung menggunakan cara pengendalian ketat sehingga keadaan normal kembali. 8. Teknik bertanya dalam rapat. Yang pertama adalah pertanyaan umum. Pertanyaan umum diajukan untuk mengaktifkan seluruh peserta rapat. Yang kedua, pertanyaan langsung yang biasanya dilakukan oleh pemimpin rapat. Pertanyaan langsung diajukan dengan tujuan memberikan motivasi atau dorongan kepada peserta rapat agar aktif dalam rapat. Yang ketiga, pertanyaan tidak langsung atau dioperkan.
Pada saat adanya yang bertanya, pertanyaannya dialihkan atau dipindahkan kepada peserta lainnya yang diperkirakan dapat menjawab atau agar jawabannya dipikirkan bersama oleh forum rapat. Terakhir dibacakan oleh Lum Fade. 4. Pertanyaan pembuka. Dalam pertanyaan ini, jenis pertanyaan ini diajukan terbuka yang diungkapkan dalam kata-kata yang bersifat umum. Jawaban ini dari pertanyaan terbuka dapat bervariasi atau bermacam-macam. Biasanya kalimat tanya diawali dengan tanya apa, bagaimana, mengapa, bila mana, siapa, kapan. Yang kelima, pertanyaan pembalikan. Yang dimaksud dengan pertanyaan pembalikan adalah pertanyaan dibalikan kepada orang yang bertanya atau pertanyaan dijawab dengan pertanyaan lagi. Pertanyaan dari peserta rapat dikembalikan kepada peserta rapat yang bertanya atau ditanyakan lagi kepada peserta rapat yang lain, sehingga peserta rapat yang lain ikut aktif memikirkan jawabannya. Pertanyaan yang dikembalikan kepada peserta rapat berguna untuk memberikan dorongan kepada peserta untuk aktif, kreatif, dan mengembangkan pola cara berpikir rasional serta menghindari dialog langsung antara pemimpin rapat dengan seorang peserta rapat. Yang keenam, pertanyaan faktual. Pertanyaan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh fakta atau keterangan lain yang sesuai dengan kenyataan. 7. Pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak memerlukan suatu jawaban karena orang-orang sudah mengetahui jawabannya. Yang ke-8, pertanyaan penghargaan. Pertanyaan yang diajukan karena ingin memberikan penghargaan kepada orang yang telah menyatakan pendapat yang baik, sehingga akan memberikan semangat atau dorongan kepada peserta lain untuk lebih berani mengemukakan pendapat. 9. Leading question. Maksudnya leading question ialah suatu pertanyaan yang diungkapkan padahal jawabannya telah ada dalam pertanyaan itu sendiri. Yang ke-9, urutan pelaksanaan rapat. Ada 3, 1 pertanyaan langsung, yang kedua pertanyaan umum, yang ketiga pertanyaan dialihkan. Ke-10, urutan pelaksanaan rapat. Pembukaan rapat biasanya dilakukan oleh pemimpin rapat, akan tetapi ada juga rapat yang dibuka oleh pembawa acara. Pembukaan dapat diawali dengan kata salam pembuka menulis. Pada kesempatan ini pula ditunjukkan dari salah seorang peserta rapat untuk menjadi notulis. Seorang yang membuka rapat akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Cara rapat yang mencakup lamanya rapat. Yang kedua, tertib rapat walaupun ini tidak mutlak dalam artian fleksibel tergantung pada penyelenggaraan rapat tersebut. Yang ketiga, pentingnya melaksanakan yang dibahas. Yang keempat, tujuan diadakan rapat. Yang kelima, tanggapan atau saran. Yang keenam, lain-lain biasanya dimanfaatkan untuk menyampaikan pengumuman. Baiklah, selanjutnya pembagian tugas. Pembagian tugas sebenarnya diperlukan apabila ruang lingkup materi cukup luas. Hal ini disebabkan dalam memecahkan suatu masalah atau persoalan. Biasanya diperlukan sub-sub rapat atau lazim disebut kelompok-kelompok. Pembagian kelompok biasanya berjumlah 8 sampai 10 orang yang terdiri dari kelompok pemecah masalah dan kelompok perumus. Selanjutnya diskusi. Diskusi ini merupakan akibat dari pembagian tugas karena luasnya masalah yang dikaji. Diharapkan dengan rapat pembagian tugas kelompok ini, materi permasalahan akan lebih cepat diselesaikan dengan baik. Dalam rapat diskusi ini dibentuk ketua dan penulis yang akan memimpin dan mencatat pembahasan dan kesimpulan untuk dilaporkan kepada rapat pleno. Selanjutnya rapat pleno. Pada rapat pleno ini seluruh kelompok hadir untuk membahas hasil rapat diskusi. Pimpinan rapat kelompok menyampaikan hasil pembahasan kelompok dan dibahas secara bersama-sama yang akhirnya menghasilkan suatu keputusan seluruh peserta rapat. Selanjutnya perumusan. Setelah rapat pleno selesai, kelompok perumus akan bekerja untuk merumuskan hasil rapat pleno sehingga menjadi suatu naskah yang sistematis, logis, serta mudah dimengerti. Selanjutnya penyelesaian. Pengecekan atau pemeriksaan kembali segala sesuatu tentang materi laporan hasil rapat sebelum direproduksi adalah kegiatan pada penyelesaian rapat.
Selesaikan kekurangan atau lengkapi laporan sehingga menjadi bentuk laporan yang utuh. Hasil rapat yang didialog diketik secara baik, bersih, dan rapi oleh sekretaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Selanjutnya, produksi. Produksi kegiatan dilanjutkan dalam produksi reproduksi, yaitu memperbanyak hasil rapat yang tidak akan ada perubahan lagi. Penggandaan bisa dilakukan dengan menggunakan mesin fotokopi atau mesin stensil, yang penting hasilnya baik dan jelas. Selanjutnya, pendistribusian. Hasil reproduksi yang sudah baik segera dibagikan kepada orang-orang yang berhak memiliki atau kepada orang-orang yang mempunyai kaitan dengan materi rapat, sehingga hasil rapat dapat diketahui dengan jelas dan menyeluruh. Sekian hasil dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.